Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadratul Mukarram yang saya ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LC MA, semoga Allah memanjangkan umur beliau dan memberkahi umur beliau sehingga kita masih bisa mengalami berkah ilmu dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya ta'zimi juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Pondok Pesantren Nurul Ilmi ya, Umi Hajjah Tuti Dahlia. Tes. Sama ya? Sama. Oke, terima kasih ya. Umi Hajjah Tuti Dahlia SPDI. Kayaknya mending yang tadi ya. Semoga Allah juga memanjangkan umur beliau dan memberkahi hidup beliau sehingga masih bisa membersamai kita di pesantren tercinta ini, Nurul Ilmi. Juga yang saya hormati Dewan Asatidz Pesantren Nurul Ilmi dan Dewan Asatidzah, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Dan terakhir pula kepada segenap santriwan santriwati Thalibul Ilmi di Nurul Ilmi, santri Nurul Ilmi, semoga Allah memberkahi hidup kita. Semoga Allah senantiasa memberikan inayah dan hidayah kepada kita agar selalu berada di jalur keilmuan dan mengamalkannya sepanjang hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Pesantren Nurul Ilmi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah, berkat cinta beliaulah, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Baiklah, Abi Umi, saya mohon izin untuk memberikan mungkin sedikit catatan bacaan saya terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang mungkin sudah adik-adik sekalian ketahui. Dari tahun ke tahun kita sudah melakukan peringatan ini. Namun sebelumnya saya sangat mengapresiasi dari tim Hadroh. Ini suatu tradisi yang sangat baik, di mana ada kegiatan Islami itu dimulai dengan salawat, terutama peringatan yang menyangkut tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, saya terima kasih. Aku syukron jazilan. Ya. Karena dengan selawat itu kita bisa memasuki gerbang, minimal kita sudah memiliki fondasi ketika kita mau memperingati hari lahir, hari yang bersejarah yang berkaitan dengan Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang berbahagia, para santri Dewan Asatidz yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi. Teman-teman tahu refleksi? Refleksi itu adalah sesuatu yang hasil perenungan kita. Kita memikirkan suatu kejadian atau suatu hal, kemudian kita mengambil ibroh darinya. Itu namanya refleksi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah refleksi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, sebelumnya saya mau spoiler. Saya di sini, di dalam tas ini ada 6 hadiah yang akan saya berikan kepada di antara teman-teman sekalian yang mampu menjawab apa yang saya sampaikan nantinya. Jadi siap-siap, bisa Ustadz, bisa ya, boleh, dari santri juga boleh. Oke, setuju? Oke, silahkan mau dicatat atau tidak. Baik, berkaitan dengan Isra Mi'raj, ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, termasuk saya pribadi, bahwasanya Isra Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa yang Masya Allah ya, saking luar biasanya sehingga ada hanya satu fondasi yang bisa kita pakai untuk memahaminya. Apa itu? Keimanan. Oke, di awal ini saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau kita, misalkan ada yang bertanya, kalau kita tidak mengimani Isra Mi'raj, kira-kira apa dampaknya pada hidup kita? Saya beritahu, ini hasil refleksi dari saya pribadi. Kalau kita tidak mengimani Isra Mi'raj, maka setidaknya kita telah melanggar atau tidak memenuhi rukun iman maupun rukun Islam. Coba kita check out ya, check it out ya. Kita coba buktikan. Isra Mi'raj nanti akan saya jelaskan insyaallah. Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa yang sudah dikabarkan di dalam Al-Quran. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh saudara Royan ya, kelas 9 ya. Masya Allah ya. Semoga mendapatkan berkahnya Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Isra Mi'raj dalilnya, sumbernya ada di dalam Al-Quran. Ayatnya di dalam ayat pertama surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wah, ini gampang, Ustaz. Ini gampang, Ustaz. Ayat ini gampang karena sering kita dengar. Nah, ini. Hati-hati nanti bisa jadi saya tanya ayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalilnya dari, kalau kita belajar usul fikih. Nah, ini sudah belajar dari Abi ya. Dalam usul fikih itu dalil itu dari Al-Qur'an. Yang kedua adalah sunnah alias hadis. Ustaz, ada enggak hadis tentang Isra Mi'raj? Ada enggak? Banyak ya. Banyak. Nah, gara-gara saya berceramah di sini, akhirnya saya harus meneliti lagi. Kalau teman-teman ingin meneliti hadis, nah itu gampang sekarang ya. Tinggal buka Maktabah Syamilah. Ada aplikasi namanya Maktabah Syamilah. Kalau di laptop, kalau di HP itu ada namanya Al-Bahith Al-Hadithi. Nah, tinggal ketik, saya mencari usri ya. Itu kuncinya. Sehingga muncul beberapa hadis. Jumlahnya 20-an. Banyak tidak? Banyak ya. Nah, yang salah satunya itu
saya hanya membatasi pencarian di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Ini yang kelas 11, kelas 10, kelas 11, 12 pasti tahu. Kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim ini predikatnya di dalam Islam itu menempati keberapa setelah Al-Quran? Kedua ya, kedua. Jadi setelah Al-Quran kita harus meyakini kebenaran yang tertulis di dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Artinya kalau hadis Isra Mi'raj itu diceritakan, diriwayatkan di dalam kitab Sahih hadis, kitab Sahih Bukhari sama Muslim, berarti itu validitasnya, kebenarannya itu sudah hampir mencapai 100%. Ya. Oke, saya ingin mengajak teman-teman berpikir. Kalau dalil Isra Mi'raj ada di dalam Al-Quran, Al-Quran itu kitab Allah bukan? Kitab ya. Rukun iman yang keberapa yang menyebutkan kita harus iman pada kitabullah? Keempat apa ketiga? Keempat apa ketiga? Keempat apa ketiga? Saya ingatnya ketiga ya. Tapi mungkin ada yang keempat juga ya. Ketiga ya. Nah, ketiga kita percaya pada kitabullah. Maka kalau kita tidak percaya adanya dalil tadi yang dibaca oleh saudara Ryan, artinya kita tidak iman kepada kitabullah. Kalau sudah tidak iman kita berarti kita termasuk mukmin atau tidak? Tidak ya, kita tidak sempurna imannya ya. Bahaya tidak? Bahaya. Nah ini biar teman-teman kalau ada orang yang mengkritik, oh, kenapa kok memperingati Isra Mi'raj itu kan tahayul, misalkan ketemu orang seperti itu. Bilang kalau kita itu beriman kepada rukun iman yang 6, salah satunya kitabullah. Di mana dalam kitabullah itu ada dalil tentang Isra. Yang kedua tadi soal hadis. Hadis itu dikatakan oleh Rasulullah. Kita harus iman pada Rasulullah. Akhirnya Rasul itu adalah iman yang keberapa? Keempat atau ada yang menyebut 3 ya. Artinya kalau kita tidak mengimani Rasul, iman kita sempurna atau tidak? Tidak. Oke, dari sini saja kita bisa memahami ya, bahwasanya kalau kita menyangkal adanya Isra Mi'raj yang mana dalilnya itu udah jelas, real di dalam Al-Qur'an dan hadis, artinya kita menyangkal iman kita. Bahaya ini. Ya, kalau katanya teman saya dulu waktu santri bukan hanya bahaya, tapi bahaya gitu ya. Bahaya itu pakai slogan Indonesia. Kalau udah Jepang bahaya gitu ya. Nah, itu yang pertama dampaknya ke rukun iman. Kalau kita gak percaya sama Al-Quran, gak percaya sama Rasulullah, di mana Al-Quran itu kitabnya Allah, Rasul itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, maka secara otomatis nyatanya kita gak percaya sama Allah. Wah ini lebih bahaya lagi, langsung kafir kita kalau kayak gitu ya. Makanya hati-hati teman-teman yang masih ragu, hati-hati, harus wajib yakin ya dengan imannya. Nah, yang kedua dampaknya ke rukun Islam apa? Nah, teman-teman mungkin masih ingat Isra Mi'raj itu berkaitan dengan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, apa yang kedua? Sholat. Ketika Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu sama Allah, dibebani sholat ya, kewajiban sholat. Maka kalau orang yang tidak percaya Isra Mi'raj, artinya dia mengingkari kewajiban sholat. Sampai di sini paham? Paham tidak bahayanya kalau kita tidak percaya Isra Mi'raj? Paham? Paham. Saya sebelum dilanjutkan mau tanya, ini penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Sedang ya, masih bisa diikuti ya. Lanjut. Oke, nanti akan ada pertanyaan tentang itu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan inti ya. Baik. Nah, ini
santri Nurul Ilmi sekarang sudah mendunia, santri mengglobal ya. Ada Ustadz Aiman yang ada di India kalau nggak salah ya. Ada Ustadz Rizky yang ada di Mesir. Ada yang lulus kemarin ke Maroko. Wah, masya Allah ya semuanya ya. Oke, kita harus mencari informasi atau mendapatkan informasi melalui dengan ilmu. Kenapa kalau kita mendapatkan informasi dengan ilmu? Artinya kita itu mempunyai fondasi untuk meyakininya. Ya, kita punya fondasi untuk meyakininya. Nah, saya ajak teman-teman, mungkin ini sedikit tidak familiar dengan santri-santri, tapi kalau Ustadz saya yakin sudah pernah dengar mungkin ya. Di dalam ranah keilmuan itu setidaknya ada 3 hal yang perlu kita telusuri dalam memproses suatu pengetahuan. Apa itu? Nah, ini bisa dicatat, bisa juga enggak ya. Yang pertama itu namanya, ini nama istilah di keilmuan. Yang pertama ontologi. Yang pertama ontologi. Yang kedua epistemologi. Yang kedua epistemologi. Yang ketiga itu adalah aksiologi. Ustaz, itu makhluk apa Ustaz? Ontologi, epistemologi, aksiologi. Tenang, itu bukan jadi-jadian ya, bukan jadi-jadian. Itu bukan makhluk halus, itu ilmu. Oke, saya jelaskan secara ringkas biar teman-teman nanti bisa mengikuti kajian ini ya. Ontologi itu selalu bertanya tentang hakikat sesuatu. Jadi yang dipertanyakan itu selalu tentang apa. Apa? Nah, nanti kita akan bahas. Kalau Isra Mi'raj itu dilihat secara ontologi, dilihat secara hakikatnya, kita akan mempertanyakan apa? Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Apa itu? Silahkan bertanya tentang apa. Ya. Kemudian epistemologi. Epistemologi itu tentang bagaimana suatu proses dianggap sebagai kebenaran. Maka karena ini proses, pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana? Kalau tentang Isra Mi'raj kita bertanya, bagaimana caranya kita tahu Isra Mi'raj? Bagaimana cara kita membenarkan Isra Mi'raj? Bagaimana kita merefleksi Isra Mi'raj? Pokoknya pertanyaannya adalah tentang bagaimana. Dan yang ketiga, aksiologi adalah tentang manfaat atau tujuan. Nah, ini paling gampang. Aksiologi tentang manfaat dan tujuan. Kalau tentang Isra Mi'raj, maka apa tujuan, apa manfaat Isra Mi'raj? Kayak gitu, pertanyaannya seperti itu. Apa tujuan, apa manfaat Isra Mi'raj? Kalau teman-teman sudah bisa menjawab 3 hal ini, ontologinya, apa itu Isra Mi'raj, epistemologinya, bagaimana kita mengetahui Isra Mi'raj, bagaimana kita bisa membenarkan Isra Mi'raj, kemudian aksiologinya, apa yang bisa kita lakukan, apa tujuan, apa fungsinya kita tahu Isra Mi'raj, maka insya Allah teman-teman sudah memiliki ilmu, minimal ilmu yakin. Di dalam bukunya, ini saya bawa buku ya, saya bawa buku biar teman-teman lihat ya. Ini bukunya Pak Quraish Shihab, seorang mufasir Indonesia, menulis berbagai banyak buku. Ya, salah satunya sirah, membaca sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini karena beliau seorang mufasir sehingga sirahnya itu dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Jadi beliau dalam buku ini mencari dalil-dalil dari sirah Nabi Muhammad yang dikutip hanya dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Nah, menurut beliau salah satunya penjelasannya tentang Isra Mi'raj di sini, Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj setidaknya ada 3 yang bisa diketahui atau ilmu tadi, berkaitan dengan ilmu. Yang pertama, ilmu yakin, tentang keyakinan, ilmu yakin. Ilmu yakin itu bagaimana? Kalau kita mengetahui sesuatu, ya, kalau kita mengetahui sesuatu dengan tanpa ragu,
dengan pasti, maka itu namanya ilmu yang yakin. Kemudian di level selanjutnya ada yang namanya ainul yakin. Ainul yakin. Misalkan kalau teman-teman di sini di Isra Mi'raj itu kan nanti dibahas ada yang namanya Masjidil Haram. Kalau teman-teman cuma sekadar mendengar dan percaya ada Masjidil Haram, itu namanya ilmu yakin. Kalau naik tarafnya ke ainul yakin, maka teman-teman pergi, semoga kita mendapatkan rezeki dari Allah ya. Amin. Diundang oleh Allah ke rumah Allah. Amin. Dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin. Oke, kalau kita mau ainul yakin, maka kita umroh pergi ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, melihat dengan mata kepala kita, merasakan dengan tubuh kita, kemudian mendengar semua situasi di situ, maka itu namanya ainul yakin. Keyakinannya bertambah, tidak hanya pengetahuan saja, tidak hanya kognitif saja, tetapi juga dari pengalaman. Bahasa kerennya itu empiris. Bahasa kerennya itu empiris. Dan yang ketiga adalah hakul yakin. Maaf, bukan hakul hakul yakin. Hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Kalau tadi ilmu yakin hanya kognitif, hanya pengetahuan, ainul yakin itu yang empiris, yang nyata saja. Kalau hakul yakin itu sudah ada esensi, sudah tahu yang sebenarnya. Nah, menurut Pak Quraisy Shihab, di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan yang hakul yakin tentang apa saja yang dialaminya di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Oke, kita masuk ya. Masih semangat? Oke, biar tambah semangat saya akan memberi satu pertanyaan terkait dari yang tadi. Mungkin 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Yang pertama tadi ya, apa dampak kalau kita tidak mempercayai Isra Mi'raj? Silahkan acungkan tangan. Pak Fatur ya, silakan. Apa? Oke, setelah itu iman saja atau ada yang lain? Bisa jadi karena itu suaminya kita dalam bulan, karena dia merupakan kebutuhan yang berbeda, maka bisa jadi kita tidak mempercayai kebutuhan sebelumnya. Oke, lumayan ya. Tepuk tangan buat Fatur ya. Ini ada buku judulnya Menjadi Kekasih Allah Sejak Kecil. Saya kasih ke Fatur. Ini Fatur. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada tidak di antara teman-teman yang bisa menyebut tingkatan keyakinan tadi? Ustaz Yogi, monggo Ustaz Yogi. Menurut Profesor Quraisy Shihab, yang pertama ilmu keyakinan atau ilmu yakin. Jadi ilmu yang sekedar kita yakin saja. Kemudian yang kedua ada ilmu yakin. Jadi betul-betul menyaksikan langsung kondisi dan situasi. Kemudian yang ketiga ada ilmu hakul yakin. Nah, pada fase ini kita mengetahui esensial dari suatu peristiwa atau suatu teori. Oke, tepuk tangan buat Ustaz Yogi. Ini ada buku Sejarah Baitullah ya, ditulis oleh Fatih Fauzi. Mohon maaf Ustaz, bukunya tidak seberapa Ustaz. Oke, lanjut. Lanjut tidak? Lanjut ya. Oke, kita masuk ke tadi yang pertama ya. Mohon maaf, Abi gak apa-apa, masih lama. Masih lama waktunya. Oke.
Baik. Oke, sekarang kita masuk ke ontologinya. Tentang apa ya? Tentang apa? Apa itu Isra Mi'raj ya? Yang pertama, kalau kita menjadi thalibul ilmi, ini perhatikan ya. Ini tidak hanya bagi mahasiswa ya, tidak hanya bagi ustadz, tetapi juga bagi santri, bahkan anak SD pun harus tahu seperti ini. Kita ketika mau mengetahui sesuatu, kita harus tahu dengan pasti, setidaknya ilmu yakin tadi ya. Gimana caranya? Kita harus preteli, kalau katanya orang Jawa ya, preteli. Kita harus bedah satu persatu. Kalau kita mau bahas Isra Mi'raj, berarti kita harus bedah apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Yang pertama. Nah ini teman-teman, alhamdulillah yang saya hadapi santri ya, belajar nahwu dan sorf. Isra itu bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab itu ada yang namanya morfologi ya. Morfologi itu susunan kata dalam bahasa Arab. Kira-kira Isra itu posisinya tuh lafaznya, bentuknya fi'il atau isim? Fi'il atau isim? Isim ya. Isim apa namanya? Isim alam. Isim masdar. Oke. Masdarnya itu dari fi'il madi apa? Kalau Isra? Asra, yusri, Isra. Ikut wazan af'ala, yuf'ilu, if'ala. Ya. Oke, ini udah paham semua ya. Nah, Isra itu berasal dari asra, yusri, isro'an. Asal katanya asluhu mengikuti yang wazan sulati mujarrad itu saro. Saro, yasri, siro, yatan, yang bermakna perjalanan malam. Perjalanan malam. Jadi kalau teman-teman lagi jalan-jalan malam-malam ya ke Jogja kemana gitu ya, itu namanya saro lailan. Saro lailan itu katanya di kamus. Saro lailan melakukan perjalanan di malam hari. Nah, karena mendapat, nah ini di dalam sorof kita belajar ada yang namanya fi'il lazim, ada yang namanya fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim itu membutuhkan objek tidak? Membutuhkan objek tidak? Fi'il lazim. Ada dua buku nih. Qad ikhtalafa ilmizu nurul ilmi ya. Ada dua mazhab di sini, tapi kebanyakan menyatakan tidak membutuhkan objek. Maka ketika ingin saro itu perjalanan malam, mau dimuta'addikan yang membutuhkan objek, kira-kira butuh ditambahi apa? Kalau di sorof, ada yang tahu? Ini saya kasih buku deh yang bisa jawab. Ketika fi'il lazim mau dijadikan fi'il muta'addi, harus diapakan? Saro itu. Saya kasih kata kuncinya tadi ya, saya kasih contoh saro. Dari saro kalau mau dijadikan muta'addi, itu ditambahin bagaimana? Ditambahin apa? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa? Ini ampuhnya fadilah zikir dan doa. Dari Putri ada? Oke, di belakang siapa? Jawabannya, langsung jawabannya coba. Ditambah apa? Hamzah ya, salah satunya ya. Oke, ini buat siapa namanya? Oke, nanti saya kasih ya setelah ini ya. Oke, ditambah Hamzah ya. Kita tepuk tangan buat saudari kita. Oke, itu dia. Jadi salah satunya ditambah huruf ya, mendapat tambahan huruf. Ya. Mengikuti wazan fa'ala atau af'ala atau fa'ala. Kebetulan saro ini mengikuti wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan wa mufilu zakat muf'alun af'ila tuf'il muf'alun. Ya, kayak gitu. Kalau tadi yang keren ada ikhwat kita, ya tadi akhwat kita ada yang keren.
Sebenarnya santri itu bisa nge-rap juga. Fala yaqul fala wa fala wa fa'in dalam makhluk ulang tahun makhluk madun kayak gitu ya. Wala makhluk gitu ya. Nah, ini para asati saya yakin juga, apalagi seperti Ustaz Muntamar ya, alfiannya sudah bisa nge-rap beliau. Ya. Oke. Maka makna dari asaro tadi, perjalanan malam menjadi asro, memperjalankan di malam hari. Ya. Itu dari segi lugawi. Nah, kalau kita lihat kita cek di ayatnya, Subhanalladzi asro, itu ya, bi abdihi. Oke, saya ngajak diskusi teman-teman. Kira-kira di sini udah belajar kitab semua ya. Subhana artinya apa? Maha suci. Kalau di dalam tafsirnya Al-Misbah, tafsir Al-Misbah tahu? Karangannya Pak Quraisy juga, tafsir Al-Misbah. Juga mayoritas tafsir, kalau teman-teman nanti dicek, itu subhana itu litakdis, untuk menyucikan bahwasanya Allah itu terlepas dari segala sesuatu yang mengurangi kehebatannya. Itu takdis, untuk mengagungkan. Jadi subhana, kalau kita melihat sesuatu yang agung, kita biasanya baca subhanallah. Maka katanya pakar tafsir, ketika ayat didahului oleh subhana, sesuatu yang terjadi setelahnya itu adalah sesuatu yang luar biasa dahsyatnya. Coba nanti teman-teman cek ayat-ayat yang diawali oleh subhana, maka setelahnya itu adalah peristiwa yang sangat maha dahsyat. Salah satunya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah. Siapa Allah itu? Alladzi asra, yang telah memperjalankan malam. Jadi fa'ilnya adalah Allah ya, fa'ilnya Allah. Maf'ulnya mana? Tadi kan kita sepakat tadi, maf'ulnya mana? Bi abdihi ya, bi abdihi. Jadi maf'ulnya itu kila dikatakan di dalam sebuah tafsir, tepatnya di Pak Quraisy ini juga ya menyebutkan sebenarnya yang memuta'addikan lafal asro itu adalah kalimat jar, huruf jar bi abdihi. Jadi Allah itu telah memperjalankan malam abdihi, hambanya. Ya. Teman-teman tahu nggak hambanya di sini siapa? Nabi Muhammad. Oke, spesialnya Nabi Muhammad ini, ya, Nabi Muhammad itu spesial teman-teman. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu beliau itu selalu disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Jadi kata Abdul di dalam Al-Quran itu kalau diidofahkan kepada Allah itu maknanya adalah Rasulullah. Ini kalau teman-teman nanti buka kitab tafsir itu maknanya dalam sekali. Hamba, yang namanya hamba itu adalah orang yang selalu memberikan semua hidupnya kepada pemiliknya. Tahu hamba? Tahu hamba? Hamba, budak ya. Budak ya. Budak itu gak punya sedikit pun tentang dirinya. Kalau sudah tuannya itu memerintah ke sana, ya ke sana, ke timur, ke barat, ke barat. Mau dijual ya mau diapakan saja mau. Nah, adalah hal sulit untuk menjadi atau mendapat predikat hamba Allah. Bukan seperti kita ya, dikit-dikit hamba Allah, dikit-dikit hamba Allah. Itu mungkin ya semoga kita mendapatkan hidayah sehingga menjadi hamba Allah. Tetapi esensi hamba Allah itu sangat dalam sekali. Hamba Allah itu yang benar-benar diakui ya di dalam Al-Quran siapa? Ya, Nabi Muhammad. Oke. Memperjalankan Nabi Muhammad. Kita langsung agak dipercepat ya. Lailan itu kalau dalam nahwu statusnya apa? Lailan. Dorof ya, lailan, malam, pada malam hari. Nah, di dalam Isra Mi'raj para mufasir berdiskusi kenapa Allah itu menggunakan lafaz asro.
Asro itu kan maknanya sudah memperjalankan malam. Kenapa kok masih dipakai lailan? Kalau teman-teman baca tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, pernah buka tidak? Mafatihul Ghaib nanti ya, itu Masya Allah, kitab tafsir yang penjelasannya itu melebihi dari zamannya. Sampai sekarang digunakan sama banyak sekali pemikir ya. Tuh ya, silakan buka tafsirnya Al-Isra ya di Mafatihul Ghaib. Salah satunya dijelaskan kenapa kok lailan, kok masih mendapat penambahan lailan. Itu karena untuk menegaskan bahwa perjalanan Isra yang nanti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu benar-benar terjadi di malam hari, bukan seluruh lail, tetapi sebagian saja. Ini menunjukkan hebatnya Allah. Ya, teman-teman tahu nggak? Jarak antara minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilometer? Pernah lihat nggak di Google Map? Google Map pernah lihat nggak? 1200 itu Google Map. Pernah lihat? Oke. 1200. Baru saja saya coba sebelum duduk di sini tadi ngecek di Google Map yang terbaru itu, kalau pakai mobil ya tergantung jalurnya ya. Kalau pakai mobil itu 1400-an kilometer. 1400 habis ya? Oke. 1400-an kilometer. Atau di dalam kitab-kitab sirah, nah ini saya juga bawa sirah ini ya, biar teman-teman tahu. Ada kitab-kitab, kalau kita membahas sirah, suara saya jelas tidak? Masih jelas ya? Kalau kita mau membahas sirah Nabi Muhammad, ya, kalau kita membahas sirah Nabi Muhammad, itu rujukannya kalau kita santri Nurul Ilmi, itu gak level, rujukannya itu artikel-artikel, itu gak level. Karena namanya Nurul Ilmi, cahaya ilmu. Maka yang sepatutnya kita merujuk pada sumbernya. Ustadz, apa sumbernya sirah Nabawi Ustadz selain hadis? Nah ini saya bawa kitabnya, ya. Bisa kelihatan? Ini biar teman-teman tuh tidak hanya ilmu yakin, tapi juga ainul yakin. Melihat ya bentuk kitabnya ya. Namanya Sirah An-Sirah An-Nabawiyah Libni Hisham. Ya, ini salah satu dari beberapa rujukan utama karangan Ibnu Hisham. Beliau itu meringkas atau mengambil banyak dari sumber utamanya. Apa? Sirah Nabawiyah punyanya Ibnu Ishaq. Ya, ada Ibnu Ishaq. Nah, saya tidak bawa kitabnya karena lebih tebal. Ya. Jadi saya bawa yang ini. Nah, ada juga namanya Sirah Ibnu Sa'ad. Wah, banyak sekali itu ya, sirah itu ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan, Ustadz, kalau saya mau membahas sirah Nabi, mana yang bisa jadi referensi? Ini, ya, salah satunya. Ini mau pemikir kontemporer klasik ya, dari barat sampai timur pakainya ini. Sampai orang barat tuh ada namanya Montgomery Watt, William Montgomery Watt, nulis buku judulnya Muhammad. Terus ada lagi Theodore Nolde, nah, itu salah satu pemikir di barat, nulis tentang Tarikhul Quran, The History of Quran. Itu rujukannya apa? Rujukannya Sirah Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq. Oke. Jadi kalau kita melihat ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1400-an kilometer. Kalau di dalam sirah ini dikatakan arba'ina yauman, ya. Perjalanannya itu 40 hari jalan kaki, bayangin ya. Bayanginnya dulu ya. Di abad Nabi itu, abad berapa Nabi Muhammad hidup Nabi? Abad berapa? Ke-9. Abad ke-5. Abad keberapa Nabi Muhammad? Abad keberapa Masehi Nabi Muhammad hidup? 6 lahir. Ke-7 ya, 67 ya. 6
sampai 7. Pada abad itu kira-kira ada nggak pesawat? Ada nggak? Kereta api ada nggak? Maka salah satu cara untuk melakukan perjalanan itu via darat, dulu paling mentok ya kuda paling cepat ya. Kuda, unta. Sehingga kalau kita bayangkan 40 hari itu betapa jauhnya di masa itu. Sementara Nabi, kalau kita mau dibandingkan ya dengan Nabi, perjalanan Nabi itu cuma satu malam banding 40 hari, kira-kira bandingannya jauh apa sedikit? Jauh apa sedikit? Ya, sama seperti jauhnya kalau kita dari sini ke kemana? Kalau kita ke Mekah jalan kaki, kita dapatnya itu berbulan-bulannya. Orang dulu kalau mau haji itu, ya nenek-nenek kita mungkin dulu, ya ketika masa kolonial itu naik kapal. Ini kalau pembaca novelnya Terelie, novel Rindu, ada yang sudah baca novel Rindu, nah, itu tahu pasti ya. Orang yang berhaji itu berbulan-bulan. Tapi sekarang saya kemarin alhamdulillah tahun 2023 ya, maaf 2022 itu baru tahu ternyata kalau naik pesawat mau sampai ke Saudi itu kurang lebih ya 8-9 jam. Kurang lebih 8-9 jam. Kalau dilakukan malam hari setelah maghrib terbang itu besoknya udah nyampe. Gitu. Itu sekarang. Tapi dulu orang dari Mekah ke Palestina. Nah, dari Mekah ke Palestina itu butuh 40 hari. Perginya saja 40 hari. Apalagi Nabi itu cuma satu malam. Subhanallah. Nah ini kalau teman-teman bisa membayangkan akan merasakan, wah hebat sekali. Teknologi apa yang membuat Nabi bisa seperti itu? Bukan teknologi, tapi Allah Al-Khaliq ya. Nah, ada pertanyaan orang. Teman-teman kira-kira tahu nggak Masjidil Haram itu di situ adalah Masjidil Haram yang sekarang atau Masjidil Haram yang seperti apa? Kita dalam memahami Al-Quran itu harus tahu konteksnya. Masjidil Haram yang disebut di dalam ayat itu bukan Masjidil Haram yang sekarang menjadi masjid, bukan. Di dalam sirah-sirah, di dalam kitab Sahih Bukhari juga itu dikatakan bahwasanya Nabi ada satu riwayat yang menyebutkan beliau itu nginep di sepupunya. Siapa sepupunya Nabi? Ada yang tahu nggak? Oh saya kasih buku nih. Ada yang tahu nggak? Bisa nyebutin siapa sepupu Nabi yang paling terkenal? Angkat tangan. Sayyidina Ali. Oke. Ini untuk TB ya. Cerdas, intelektual, dan spiritual dengan mukjizat puasa. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini Nabi itu ketika itu sedang menginap di rumahnya sepupunya, kakaknya Ali bin Abi Thalib, mbaknya, mbaknya, sisternya. Siapa mbaknya Ali bin Abi Thalib? Siapa mbaknya Ali bin Abi Thalib? Ummu Hani. Masya Allah Ustaz. Oh, ini karena Ustaz ya. Bukunya Dahsyatnya Kekuatan Pikiran Bawah Sadar. Oke. Bukunya tinggal satu. Ini buat santri aja ya. Ustaznya udah dapat 2 kok. Namanya siapa tadi? Ummu Hani. Ummu Hani ini anaknya Abu Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, mbak sepupunya. Jadi lumrah dong kalau Nabi tinggal atau menginap di rumah sepupunya, bukan orang lain, masih keluarganya. Jadi ceritanya itu kan waktu itu Nabi Muhammad itu kan setelah, konteksnya Nabi Muhammad mendapat Isra Mi'raj itu setelah mengalami kesedihan yang mendalam. Kesedihannya apa? Ditinggal wafat Abu Thalib, pamannya yang selama dakwah sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan itu begitu menyayanginya, begitu melindunginya.
Nih, buat yang cowok-cowok mungkin ngerti ya, mungkin ya. Dulu itu ketika Nabi berdakwah di Mekah, itu kalau tidak punya pelindung, itu habis sama orang-orang tuh Quraisy. Siapa yang melindungi beliau? Abu Thalib. Kenapa kok Abu Thalib? Karena beliau itu ketua gengnya, kalau bahasa kasarnya ya, mohon maaf. Tapi dalam arti yang positif. Yang pemuka sukunya itu siapa? Abu Thalib. Maka karena Nabi berasal dari kafilah Bani Hashim, siapa yang tertua, yang kemudian yang ditakdimi? Abu Thalib. Selama Abu Thalib hidup, Nabi itu aman. Tapi setelah Abu Thalib meninggal, Nabi juga manusia, Nabi juga merasakan sedih. Ya, jangan berpikir Nabi itu tidak merasakan sedih. Ya. Nabi juga merasakan sedih. Ketika Abu Thalib meninggal, wafat, Nabi itu sangat sedih. Kenapa? Pamannya yang selama ini menggantikan ibu, menggantikan bapak, menggantikan kakeknya. Bayangkan kalian, umur kecil, umur 8 tahun ditinggal semua, bapak, ibu, kakeknya, tinggal sama pamannya. Otomatis umur 8 tahun itu sudah menganggap ayah kepada Abu Thalib. Ya, itu sangat dekat. Orang yang selama ini menjaga kalian itu meninggal, tentu sedih ya. Terutama kemudian setelah Abu Thalib meninggal, istri tercintanya siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid ya, juga wafat. Istri tercinta yang juga mendukung perjuangan beliau dari awal itu wafat, sehingga beliau merasakan huzn ya, kesedihan yang sangat. Makanya terkenal di dalam sejarah itu namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, karena gak ada yang melindungi lagi ya, akhirnya salah satu kakaknya tadi, Ummu Hani, menawarkan di suatu malam Nabi. Nah, ini diceritakan di Sirah Ibnu Hisham ya. Juga ada nanti kalau teman-teman pengen nyari karya populer tentang Sirah Nabawi, itu pengarangnya Martin Lings. Martin Lings, orang barat, belajar tentang Nabi Muhammad, kemudian masuk Islam, nulis biografi Nabi. Ya, namanya Martin Lings. Itu di penjelasan Martin Lings itu, Ummu Hani datang ke Nabi menawarkan untuk tinggal di rumah beliau. Nah, malam itu kemudian Nabi diisrokan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, ini saya mau ngecek hafalan teman-teman masih ingat gak sama ceramahnya Abi 2 tahun yang lalu. Saya karena nontonnya ini di YouTube, ceramahnya Abi Faisal 2 tahun yang lalu. Rumahnya Ummu Hani itu sekarang di mana? Ini buku terakhir lah. Ada yang masih ingat? Ustaz, ada yang mau jawab gak? Kalau Ustaz, rumahnya Ummu Hani itu di mana? Ini saya meriwayatkan dari video Abi yang menjelaskan langsung. Saya catat di sini. Rumahnya Ummu Hani, gak ada yang bisa jawab ya? Ya, ini dengerin ya, dengerin. Semoga kita nanti bisa umroh, dan kalau umroh bukan hanya ibadah saja, kalau sempat tapak tilas sejarah Nabi ya. Itu ini sami'tu qaula Abi min YouTube, nah, di YouTube, wa qala bi anna baita Ummi Hani fi hauli khalfa Hotel Darut Tauhid, di belakang atau di sekitar Hotel Darut Tauhid. Daerahnya apa? Daerahnya Misfalah. Oh. Langsung dibenarin ya, di tasjid ya. Oh, iya. Jadi riwayat saya melalui YouTube ya sudah di ini. Ya. Jadi di mana? Kalau teman-teman nanti umroh di sana, cari rumahnya Ummi Hani sekitar Ka'bah ya, di sekitar Masjidil Haram ya, Mas. Oh, di depan. Ya. Setengah kilo lah dari jalan. Nah, setengah kilo jalan-jalan nanti ya. Itu berdasarkan pengalaman Nabi. Kalau katanya para ulama ahli tafsir di Sirah juga dikatakan gimana? Kalau ada riwayat menyatakan itu di Ummul Hani, tapi di Al-Quran dikatakan Masjidil Haram, apakah kemudian rumah itu disebut Masjidil Haram? Katanya para mufassir, itu maknanya sekitar Masjidil Haram, daerah-daerah yang ada saat itu termasuk
al-haram, termasuk tanah yang disucikan. Jadi sudah betul ayatnya Masjidil Haram, cuma mungkin pemahaman kita yang perlu kita telisik lagi. Makanya mau tidak mau kita yang belajar, kita membaca Sirah Nabawi. Itu fungsinya kita membaca dan belajar. Nah, sama seperti kalau ditanya Masjidil Aqsa. Ada yang tahu Masjidil Aqsa? Tahu-taunya mungkin ilmu yakin ya. Masjidil Aqsa warna kubahnya apa? Warna kubahnya apa? Abu-abu. Saya nanya ke Abi ya. Abi, ini yang pernah ke Masjidil Aqsa, Abi, warna kubah Masjidil Aqsa apa? Warna ya. Kalau kita Masjidil Aqsa, saya dengan Abi itu 2019 itu Palestina itu kawasan namanya Masjidil Aqsa. Yang luas kuning itu disebut Bukatus Sahara. Nah, yang betul-betul tempat Rasulullah itu namanya Al-Masjidul Nabawi. Nah, itu kira-kira 100 meter di depan Bukatus Sahara yang kawat kuning itu. Itu namanya kubahnya warnanya hitam. Itu benar-benar. Nah, di bawah kawasan Masjidil Aqsa itu ada dinding katakan Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kumpul di situ. Ini yang Yahudi dan rombongannya sudah masuk ke dalam tempat dan Yahudi ini yang memang masuk Masjidil Aqsa ini orang Palestina yang usianya di bawah 50 tahun, 60 tahun tidak boleh dibuka. Ada 3 pintu untuk masuk ke situ. Ya, 3 pintu di dalam orang utara, laki-laki dan perempuan, orang Israel satu saat ini. Jadi yang bisa masuk itu hanya anak kecil, orang tua yang pernah ke atas, orang Palestina. Sekalipun dia tinggal di kota Yerusalem. Tapi kalau kita sebagai turis, sebagai wisatawan, orang asing, boleh dan orang tua, memang masuk ke Israel ini sangat dekat sekali. Kalau dulu masuk ke Israel ini Palestina sebetulnya melalui yaitu perbatasan Mesir dan Palestina. Itu setelah melalui perjalanan dari Kairo sekitar 1 hari dan bermalam di hotel, kemudian besoknya sampai kira-kira setelah asar baru 1 hari 1 malam di perjalanan naik bus dari Kairo ke Palestina. Baru keluar Palestina ini melalui kota, melalui perbatasan dengan Yordania. Jadi juga masuk ke negara Yordania, ke aman, dan di situ ada yang namanya gua eksploitasi yang ada cerita di Quran surah itu. Di Yordania ini ada kota batu peninggalan raja kuno yang disebut dengan Petra. Sebetulnya di Saudi juga ada salah satu peninggalan yaitu kaum Nabi Soleh yang disebut dengan Nabi Soleh. Tapi itu adalah kawasan wilayah Saudi Arabia, perbatasan dengan Yordania. Oke, mudah-mudahan dia kalian bisa datang bisa ke Mekah, Madinah. Oke.
kepada ibu-ibu. Dan insya Allah kalian bisa lebih hebat dari ini. Kalian bisa lebih hebat dari Ustaz Dr. Aris Maulana dan semuanya insya Allah. Tapi yang insya Allah belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru. Insya Allah sampai murid ini insya Allah sampai dari ini insya Allah sampai dari ini Bisa. Allah Allah. Amin ya Rabbal. Oke, itu ya. Jadi teman-teman kalau di dalam ilmu hadis itu berarti sudah meriwayatkan informasi dari pelaku sejarahnya. Pelaku sejarah artinya yang langsung menyaksikan di tanah Masjidil Aqsa ya. Nah, Masjidil Aqsa ini secara lugawi berarti masjid. Masjid apa artinya? Tempat sujud. Tempat sujud Al-Aqsa yang paling jauh. Kenapa? Karena saat itu yang namanya umat Nabi Muhammad ya, kafir Quraisy itu, orang-orang Quraisy itu mereka hanya tahu tempat sujud yang paling jauh itu mana ya, yang pernah ditinggali oleh para nabi. Di mana? Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau di dalam riwayat itu semuanya min Ilya. Ilya itu kalau teman-teman cari di kamus, Ilya itu adalah nama lain dari Baitul Maqdis, atau katanya juga disebut Il itu dalam bahasa apa namanya? Ibrani, itu namanya Tuhan. Makanya ada yang mengatakan juga Baitur Rob. Itu Ilya. Ilya. Nah, itu di mana? Di Palestina. Nah, jadi kita sudah tahu ya, Masjidil Haram itu yang dimaksud bukan yang masjid yang sekarang, tetapi sakilah di satu riwayat di rumahnya Ummi Hani. Di riwayat lain dikatakan bahwasanya Nabi memang ada di Hijr. Hijr di situ juga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Hijr itu Hijr Ismail, ada yang mengatakan Hijr itu ya Ka'bah. Nah, makanya ini pentingnya teman-teman tuh membaca. Kalau membaca nanti jadi tahu, oh ternyata ada yang pandangan seperti ini, ada pandangan yang seperti ini, ada pandangan seperti itu, ya. Biar tidak gampang menyalahkan, ya. Meskipun nanti ya riwayat-riwayat itu tidak semuanya sahih, ya, perlu diteliti kembali. Nah, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk apa? Oh, ada ya, Aqsal ladzi, yani sifat Aqsal ladzi barokna haulahu. Pertanyaannya, barokna itu kan memberkahi, yang memberkati. Siapa yang memberkati? Allah. Kira-kira apa yang diberkati di dalam Masjidil Aqsa? Para ulama tafsir, ini saya mengambil juga di Mafatihul Ghaib, ada dua, ya. Yang pertama karena di sana, nah ini juga pernah diceritakan sama Abi 2 tahun kemarin ya. Tinggal nanti teman-teman ketika pulang nonton YouTube lihat lagi ceramahnya Abi ya. Itu di sana tanah itu subur ya. Mau nanam apa? Kalau yang 2 tahun kemarin Abi cerita di sana tuh buah stroberinya besar-besar, murah-murah. Terus kurmanya besar-besar, murah-murah ya. Nah, itu juga ada di dalam kitab-kitab klasik ya. Kalau teman-teman baca tafsir itu ada. Penjelasan itu ada. Jadi karena di sana memang zaroknya ya, ini pertaniannya itu subur. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan yang kedua karena di Masjidil Aqsa alias di Palestina itu pernah diutus berbagai nabi, ya, nabi dan rasul. Siapa saja? Ya, itu banyak sekali ya. Salah satunya siapa di sana ke Palestina? Nabi Musa. Nabi yang dari Palestina, nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, ya, banyak ya. Nah, kalau teman-teman nanti lihat di ceramah-ceramah, ini saya kebetulan juga untuk hadir di sini, saya juga mendengarkan ceramah-ceramah dari Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, untuk mendapatkan ilmu-ilmu. Nanti teman-teman misalkan ada keterangan di sana itu kenapa kok Nabi Muhammad itu diisrokan ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Karena kalau katanya Gus Baha, dulu di sana itu di orang-orang kafir itu ada aja mereka itu permintaannya. Ya, karena Nabi itu identik sama yang ada di Palestina sehingga mereka selalu tanya yang tentang kalau benar antum itu sebagai Nabi maka tunjukkan
Nabi itu tahu begini begitu. Nah, itu sama seperti ketika umat Muslim hijrah pertama ke Abyssinia, ya. Apa yang menjadi pertanyaan Raja Heraklius, ya? Itu coba sebutkan apa yang dikatakan oleh Nabi kamu. Karena beliau itu beriman, raja itu beriman. Maaf, saya lupa. Heraklius atau yang Heraklius ya? Oke. Ya saya lupa ya. Yang di Abyssinia itu ya, namanya Heraklius atau lain ya. Intinya dia menganut agama Nasrani. Sehingga ketika ingin memantau apakah agama yang dibawa oleh para eksodus itu atau pelarian dari Mekah itu benar apa enggak, suatu agama samawi apa enggak, dia menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan agama Nasrani. Setelah disampaikan ternyata benar, sama, ada kesamaan. Nah, orang kafir Quraisy itu nanya ke Nabi seperti itu. Sampai ada riwayat mengatakan orang kafir itu nanya, coba di Masjid Aqsa itu ada berapa pintu? Tanya ke Nabi. Nah, kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mengeceknya sendiri-sendiri. Oke, intinya diberkahi Masjid Aqsa itu kenapa di wilayah itu? Karena ya tadi ya, salah satunya karena tanahnya subur, gembur, dan juga di sana tempat diutusnya nabi. Ya. Nah, selanjutnya untuk apa Isra itu dilakukan? Linuriyahu, artinya agar kami memperlihatkan, mempertunjukkan kepada abduhu, ya, kepada abdihi Nabi Muhammad, min ayatina. Minnya di sini min tab'id. Kalau teman-teman mau, Ustadz saya suka i'rab, saya pengen mengi'rab Al-Quran, rujuk ke tafsir-tafsir i'rabul Quran. Banyak sekali tafsir itu, i'rabul Quran. Itu langsung subhana, nanti ada apa, kenapa dibaca mansub, kenapa gitu. Termasuk salah satunya min ayatihi, itu min litab'id. Artinya sebagian dari ayat-ayat Allah. Apa sebagian ayat-ayat Allah? Ya selama Nabi melakukan perjalanan itu. Banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman lihat riwayat-riwayat yang lebih lengkap. Yang paling panjang itu di Sahih Muslim. Nah, saya tidak membawa di sini. Kalau diceritakan juga ini lama sekali. Ya, panjang, itu lebih dari 1 halaman. Hadisu an Mi'raj, ya. Hadis tentang Mi'raj, nanti di sana lebih banyak ya. Nah, oke. Itu dari ontologi ya, dari ontologi. Jadi kita sudah tahu bahwasanya kalau ditanya apa itu Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang kalau kita mau tahu sesuatu tuh harus memenuhi 5W, 1 H. What? Apa tadi ya? Who siapa? Siapa pelakunya? Nabi Muhammad. Kemudian siapa lagi yang bersama Nabi Muhammad? Jibril ya. Nabi Muhammad dan Jibril ya, pelaku utamanya ya. Nanti ketemu lagi sama nabi-nabi, itu juga termasuk di dalamnya ya. Kemudian where? Di mana? Di mananya dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian why? Kenapa? Jawabannya adalah linuriyahu, untuk memperlihatkan Nabi kebesarannya atau ayat-ayat Allah. Terakhir how? Bagaimana? Nah, ini masuk ke pertanyaan epistemologis. Makanya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ini akan saya persingkat. Intinya begini, teman-teman, masih sanggup untuk mengikuti? Orang itu kalau baru dengar cerita Isra Mi'raj pasti bertanya-tanya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Di masa lalu yang nggak ada superjet ya, nggak ada Apollo, tahu Apollo? Pesawat ulang-alik yang pergi ke bulan itu, Neil Armstrong, nggak ada yang namanya kereta cepat, nggak ada tuh, nggak ada. Kenapa kok bisa Nabi itu nyampe cuma 1 malam? Itu 1 malam pun hanya sedikit. Pertanyaannya bagaimana? Nah, itu terjawab dengan Nabi itu menggunakan yang masyhur, beliau menggunakan buruk. Buruk itu antara kuda dan keledai. Pernah nonton keledai nggak? Pernah lihat keledai nggak? Pernah pergi ke kebun binatang ya, biar tahu ya. Ya, keledai sama kuda. Kuda itu tinggi, agak tinggi. Kalau
Keledai itu kendek. Ini di antara kuda sama keledai dan mempunyai sayap kilas seperti itu. Nah, dan beliau itu buruk itu kenapa? Kalau katanya Pak Quraisy, buruk itu kan dari berkun. Berkun artinya di dalam Al-Quran ada tuh berkun di awal-awal surat Al-Baqarah. Berkun apa artinya? Kilat. Kilat itu identik sama cahaya. Ini yang kecil-kecil kalau yang suka nonton Avengers mungkin Flash. Ya, bukan Avengers ya, apa itu? Flash ya. Kecepatan cahaya. Nah, ini saya mau nanya, yang buku terakhir nih. Ada yang tahu nggak kecepatan cahaya di dalam fisika itu berapa? Berapa kilometer per jam? Per detik ya, bukan per jam. Ada dari Putri, Ustazah nggak apa-apa, Ustadz juga apa-apa. Kecepatan cahaya. Kita dari bintang terdekat itu cuma berapa juta kecepatan cahaya, berapa tahun cahaya. Gak ada yang bisa. Ini terakhir, stop jangan marah. Pengaruh buruk marah terhadap kesehatan. Gak ada ya? Oke, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Bayangkan, 300 km per detik. Jadi misalkan faktor itu sekarang punya kecepatan cahaya naik buruk. Tapi wallahu alam ya, buruk belum dipastikan pakai kecepatan cahaya. Tapi kecepatan cahaya itu kalau sekali kita berkedip 1 detik aja, itu keliling bumi itu 300.000, keliling bumi 12.000 diameter bumi. Itu tinggal di bukan diameter bumi ya, keliling bumi 12.000 ya. Nah, itu tinggal dibagiin aja. Bisa mengelilingi bumi dalam 1 detik itu bisa sampai puluhan kali. Itu kalau kecepatan cahaya. Jadi cahaya itu kalau teman-teman belajar fisika, belajar astronomi apa gitu, cahaya yang nyampe ke kita dari matahari yang jaraknya jutaan kilometer itu sudah cahaya yang sudah lama, bukan sekarang. Ya, itu 300.000 km per detik. Buruk itu terbuat dari kemungkinan dari cahaya karena dari barkun, dari kilat ya. Dan kalau Nabi kemudian berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan cahaya, menunggangi cahaya. Ada yang nah di sini saya punya buku. Nah, tapi kalau ini tidak dibagikan ya. Karyanya ini legend nih, karya legend tahun 60-an ditulis. Bayangkan buku yang saya pegang ini terbitan tahun 60-an. Orang Madura, seorang kiai tapi juga seorang fisikawan. Menjelajah angkasa luar, analisa metafisika Isra Mi'raj. Nah, di sini dibahas bagaimana merasionalisasikan kecepatan cahaya. Bagaimana Isra Mi'raj itu masuk akal. Nah, di dalam cara atau penerimaan orang kepada Isra Mi'raj itu ada orang yang ada 2 ya. Ada 2. Nah, ini berkaitan sama yang tadi. Jadi kalau orang bertanya-tanya, kok bisa? Gimana caranya? Nah, ada 2 orang yang menyikapinya. Satu yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, langsung membenarkan, pakai iman. Wah, gak usah banyak tanya lah, jangan banyak cincong ya. Yang penting kalau saya udah percaya aja. Fatur bilang sekarang saya ada di Mekah, yang penting saya percaya sama Fatur, ya saya percaya. Gitu. Tapi Fatur bukan Rasulullah ya. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq didatangi sama kafir Quraisy. Gimana tuh teman kami itu tuh? Kok ngomong barusan semalam habis dari Masjidil Aqsa, perjalanan 40 hari. Kamu percaya nggak? Emang apa masalahnya? Itu katanya Abu Bakar. Apa masalahnya? Kalau dia ngomong ya udah, berarti betul gitu. Nah, akhirnya beliau mendapat predikat As-Siddiq. Itu cara pertama. Kita mau milih yang pertama itu nggak apa-apa. Itu justru bagus sekali. Kita langsung aman Nabi. Kita langsung percaya kepada Nabi. Yang kedua, ada orang yang dia percaya tapi masih ingin tahu, kepo gitu ya. Kepo. Gimana kalau orangnya kepo? Maka yang ahli fisika, ini karya lama ya. Saya agak membawa buku yang terbaru tahun 2011 itu ada Agus Purwanto, seorang ahli fisika menulis buku Ayat-ayat Alam Semesta. Dan buku keduanya Nalar Ayat Semesta. Itu di sana membahas Isra Mi'raj juga, membahas bagaimana teori one dimension, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, bagaimana kemungkinan secara ilmiah itu, secara metafisika itu bisa terjadi Isra Mi'raj. Nah, pernah dengar itu nggak teman-teman? 1
Satu dimensi itu cuma satu titik, satu garis. 2 dimensi itu sudah bangun ruang, bukan ruang, masih gambar ya, kota persegi gitu, lingkaran. Kalau sudah 3 dimensi itu sudah bangun ruang, kerucut, bola, kubus. Ya. Kalau 4 dimensi sudah beda lagi, 5 dimensi beda lagi. Dan kata mereka itu mentok, tahu mentok? Akalnya nggak nyampenya cuma, wah berarti ada alam lain, ada dimensi lain yang tidak bisa kita cerna. Sehingga mereka mengatakan seperti ulil albab. Gimana ulil albab kalau sudah melihat ayat-ayat Allah yang kemudian mereka sudah mentok, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzabannar. Lagi-lagi disebut subhanaka, ya subhanallah. Jadi mentok. Teman-teman kalau mau lihat buku-buku yang bahas itu secara metafisik, mentok. Akal gak nyampe. Bahkan Agus Purwanto dalam membahas Isra Mi'raj mengatakan kalau misal dia mengkalkulasi, kalau misal Nabi itu menggunakan kecepatan cahaya, maka satu malam itu dengan beberapa jam itu kemungkinan Nabi itu cuma nyampe baru ke Jupiter. Nah ini yang suka astronomi ini pasti hafal ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Baru planet kelima dari matahari. Paling mentok juga katanya sampai ke Uranus. Uranus itu sebelum Saturnus. Ya, Uranus, Saturnus, Neptunus ya. Jadi nggak sampai Saturnus. Maka kalau pakai akal seperti itu, nggak nyampe yang katanya Isra Mi'raj itu sampai ke langit ke-7, nggak nyampe. Makanya kemudian ada yang mengatakan bagaimana caranya kita ini selain membenarkan selain dengan cara ilmiah tadi, ada yang menggunakan perspektif ruh. Ya. Jadi melihatnya, wah ini yang pergi itu jasad sama ruh atau ruh saja, itu perdebatannya. Nabi itu jasad sama ruh atau ruh saja atau dalam mimpi. Nah, yang banyak itu mayoritas mengatakan dengan jasad. Tapi ditanyakan lagi, gimana caranya jasad itu kalau sudah ada pernah naik ini enggak? Pernah naik pesawat enggak? Saya itu pernah naik pesawat pulang dari Qatar. Pagi-pagi itu di atas pesawat, pagi-pagi ketika matahari terbit di atas pesawat, saya melihat, kalau teman-teman pernah nonton Frozen itu kan ada yang namanya kayak bunga-bunga kalau air terus membeku ada bentuknya bunga kristal. Itu di kaca jendela itu kristal, bunga-bunga. Saya foto. Saya waktu itu takjub, bangun tidur lihat di samping matahari belum terbit sudah ada kristal. Saya foto di atas ketinggian 5.000 kaki atau 10.000 kaki itu. Itu perjalanan ke Indonesia. Subhanallah. Kenapa? Secara akal, kalau secara jasmani kita terbang masih 10 kilo di atas ini bumi, membeku kita, mati. Tapi katanya Pak Bahauddin ini, Kiai Bahauddin, wah Nabi itu kan jasadnya kan spesial, ruhnya itu spesial. Ruhnya Nabi itu katanya beliau ya, di sini bukan kata saya. Ruhnya itu membuat tubuh beliau itu seperti Superman. Ya. Itu Superman tambahan dari saya. Bahasa singkatnya aja ya, jadi jangan mikir di sini nyari Superman enggak. Di sini kalau teman-teman pengen baca saya pinjemin. Ya, jadi Superman gitu. Jadi bisa ruhnya beliau itu bisa dimanipulasi mengikuti kondisi alam, sehingga beliau ya maklum bisa melakukan Isra Mi'raj seperti itu. Jadi secara epistemologi ada orang yang membenarkan langsung, ada yang kemudian orang yang meneliti secara ilmiah, ada yang menelitinya bukan hanya ilmiah tapi metafisik ya. Ada yang kemudian menggunakan yaitu perspektif, wah ini ruhnya udah digabung antara yang saintis ya dengan yang agamis. Jadi dicoba. Tapi katanya Pak Kures, kalau saya mengikuti pendapatnya Pak Kures, akal itu tidak bisa. Kita nggak bisa memahami Isra Mi'raj itu dengan akal, dengan perspektif manusia tidak bisa. Yang paling aman ya aman Nabi. Kita langsung membenarkannya. Seperti itu. Nah, terakhir tentang aksiologinya. Apa tujuannya? Apa tujuan Isra Mi'raj? Kira-kira apa? Tadi linuriyahu. Tapi kalau kita pikir-pikir, biar relevan dengan diri kita apa kira-kira ya? Nah ini saya share masih bisa mungkin sesuai dengan teman-teman, mungkin juga bisa tidak. Kalau saya
hasil bacaan dari beberapa sirah, beberapa tafsir, kemudian saya mikir kira-kira apa ya yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari Isra Mi'raj. Nah, ini juga pernah disinggung juga ya oleh para penceramah. Nabi itu mendapatkan Isra Mi'raj setelah kesedihan, setelah mendapat cobaan. Kemudian diteguhkan oleh Allah melalui Isra Mi'raj. Itu kalau kita nilaikan dengan emas berapapun, Elon Musk, tahu Elon Musk yang punya SpaceX itu kalah kalau disuruh ini, itu kalah. Jadi tidak sebanding. Walau pakai Freeport kemarin itu biayanya nggak sebanding. Ini ke langit ke-7. Jadi nggak ada sebanding. Nikmat yang paling besar. Makanya katanya kalau mukjizat itu, ini saya dapat keterangan dari Gus Bahar, kalau diurutkan ya, mukjizat itu yang paling besar yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua itu apa? Isra Mi'raj. Seperti itu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kalau dari aksiologi apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Bahwasanya kalau kita sudah menjadi hamba Allah, kita sudah pasrah diri pada Allah, setelah berusaha menerima ujian Allah, kita sabar, kita tetap percaya pada Allah, maka Allah akan membukakan segala pintu, segala pertolongannya kepada kita semua. Ini saya mengambil bahasanya, kalau tidak salah Gus Baha ya, bahasanya itu al-minhatu ba'dal mihnah. Al-minhatu ba'dal mihnah. Anugerah, minha itu anugerah, mihnah itu ujian. Jadi ada anugerah setelah ujian. Kalau dalam Al-Quran itu fa inna ma'al usri inna ma'al usri yusra. Sehingga apa yang bisa kita cerna dari peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita mau berusaha, kalau kita tetap percaya pada Allah, maka insya Allah sesuatu yang mustahil bagi kita, Allah itu akan kabulkan. Ya, kalau Allah bisa men-Isra Mi'rajkan Nabi, karena Nabi memang spesial. Kalau kita, gimana kalau kita? Kalau kita sudah mengikuti Nabi, kita sudah soleh, ya, mengikuti semua yang diajarkan oleh agama, kemudian kita ingin sesuatu, gampang Allah itu untuk menerbangkan kita yang katanya Abi tadi ya, harapannya santri Nurul Ilmi pergi ke sekolah ke mana? Ke Qatar, ke Arab ya, Timur Tengah, itu gampang. Allah saja bisa mengisrokan Nabi. Ya, di zaman itu gak ada pesawat, gak ada apa. Apalagi sekarang. Ya. Jadi kita perlu untuk terus berusaha dan husnudzon kepada Allah. Ya, sehingga kita tidak pernah putus asa dari rahmat-Nya. Ya. Seperti itu, ya. Nah, bisa ditangkap teman-teman sekalian? Mungkin ini masuk ke akhir ya. Masuk ke akhir. Saya tambahi mungkin cerita-cerita biar ngambil berkah dari ini ya, Ustaz. Ngambil berkah dari kitabnya Ibnu Hisham. Ada beberapa cerita menarik ini, oleh-oleh saja. Ya. Oleh-oleh dari ceramah ini. Jadi di sini dikatakan ada beberapa cerita menarik ketika Nabi Isra Mi'raj. Ya, salah satunya ini yang bagi saya lucu ya. Ketika Nabi Muhammad itu naik ke atas, ya, terus diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Ketika mau naik ke sama dunya, ya, sama yang pertama, kemudian langit kedua, itu selalu ditanya, man hadza? Gitu kan. Siapa nih? Gitu. Katanya Jibril, sing duwe bos. Tahu sing duwe? Ini yang punya nih. Siapa? Saya Jibril. Kalau sekarang mungkin Ustadz Yogi sebagai keamanan, man hadza? Fatur Ustadz. Wah, silakan masuk gitu. Terus bawa orang, siapa ini? Gak tahu Ustaz, ini orang asing, gak mungkin dikasih masuk. Nah, Nabi itu ketika mau naik ke atas langit tuh ditanya gitu sama malaikat, man hadza? Jibril. Man maka? Siapa sama kamu? Muhammad. Terus ditanya lagi, siapa dia? Qad ursila, sudah diutus belum? Ya, sudah diutus. Akhirnya diperbolehkan ketemu sama Nabi. Ketemu lagi terus gitu ya. Prosesnya seperti itu. Jadi langit saja ada penjaganya ya. Nah, itu sesuai dengan di dalam Al-Qur'an. Nah, yang menariknya Nabi Muhammad tuh kayak gini. Ini saya gak ketemu ya.
Nah, ceritanya begini. Nabi Muhammad tuh heran ketika ke neraka, ketemu sama penjaga neraka. Katanya Nabi, ini bahasa saya ya. Teman-teman bisa lihat nanti di ininya, di kitabnya langsung. Katanya Nabi, ya Jibril, ini bahasa saya, pakai bahasa saya bahasakan. Ya Jibril, saya dari tadi itu ketemu sama malaikat-malaikat, senyum, marhaban ya Nabi, senyum gitu kan, bahagia gitu. Nah, sekarang saya tuh ketemu sama malaikat, ini nih, barusan nih, kok dia gak ada senyum-senyumnya sama sekali? Gak ada senyum-senyumnya. Nabi bertanya-tanya, apa katanya malaikat Jibril? Oh itu kalau memang andaikan ada orang sebelum engkau ya Nabi, terus dia memang mengatakan marhaban, ya, kemudian dia senyum-senyum, maka pasti senyum ke engkau gitu. Dia itu diciptakan memang nggak senyum sama sekali, makanya nggak senyum gitu. Jadi katanya Nabi, oh gitu, emang nggak senyum, malaikat penjaga neraka. Terus katanya malaikat Jibril, ya huwa malikun, dia adalah malik. Nah, kalian hati-hati kalau ketemu sama orang yang nggak senyum sama sekali, tanyain, hal anta malik? Apa engkau malik? Man malik? Khazinun nar, ya, khazinun nar, penjaga neraka. Ya, kalau nggak mau menjadi predikat penjaga neraka, senyumlah minimal ya, lagi jaga man hadza gitu ya. Tapi memang ada tugasnya kalau memang jadi keamanan, memang harusnya ya seperti itu ya, sesuai dengan prosedur ya. Nah, gitu. Ada juga ini saya terakhir ya mungkin ya. Dari Gus Baha, ini juga seru. Cerita terakhir ya. Ya. Setuju nggak? Setuju. Saya mau cerita tentang Nabi Musa. Saya dapatnya ya karena dengerin, ada di sini, ada di dalam kitab. Riwayat-riwayat itu ada. Jadi saya ketika mendengar Gus Baha, saya langsung saya langsung teliti di hadis-hadis dan di sirah. Dan ada riwayatnya. Jadi gini, Nabi Musa itu kaumnya namanya Bani Israel. Terkenal sebagai orang yang suka komen. Ya, kalau ada di sini suka komen, Ustaz, kalau ada dikit-dikit kritik sana kritik sini, dikit-dikit gak ada. Kenapa saya diwajibkan sholat? Kenapa harus muhadharah? Kenapa harus khitbah? Nah, itu mungkin ciri-ciri Bani Israel itu. Ya. Ya. Jadi ciri-ciri Bani Israel kayak gitu, nanya. Kan di dalam Al-Qur'an ada ya, di dalam Al-Baqarah disuruh ini sapi yang warna apa? Ini warnanya seperti apa? Kayak gini kan gitu, Bani Israel kan. Ya, ngomong aja. Tindakannya gak ada. Nah, akhirnya Nabi Musa itu juga kritis orangnya, cerdas. Contohnya di surat Al-Kahfi, beliau itu selalu komen kan ke Nabi Khidir kan. Kenapa kok kayak gini? Kenapa kayak gini ini? Katanya Gus Baha, orang yang pintar dan soleh itu kalau kritis itu sebenarnya anugerah, bukan rezeki anugerah ya. Itu sebenarnya anugerah. Ya. Anugerah kenapa? Karena dia akan selalu mengkritisi yang sesuai dengan syariat, kayak gitu. Tapi ini kebawa ketika di Isra Mi'raj. Kebawanya gimana? Nah ini kan inti dari cerita Isra Mi'raj kan ini kan. Ketika Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ke langit ke-6 ya. Langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa. Assalamualaikum ya akhi soleh, ya Nabi soleh gitu katanya kan di dalam riwayat. Waalaikumsalam gitu. Terus man hadza wa huwa Musa gitu kan. Akhuka Musa. Gitu. Oh, saudara Musa gitu. Terus ketika Nabi naik itu ngelihat ke Nabi Musa tuh nangis, baka, itu bahasanya, baka. Kenapa? Kok bisa nangis? Ditanya, kenapa nangis tuh Jibril? Terus diriwayatkan bahwasanya katanya Nabi Musa, saya tuh sedih. Saya itu, ini bahasanya bahasanya Gus Baha, saya itu lebih senior dari dia. Dia itu junior saya. Tapi kenapa kok umatnya saya itu lebih sedikit masuk surga dibanding umatnya dia? Lebih banyak umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Saya sedih gitu. Itu katanya Nabi Musa. Via riwayat saya dari Gus Baha ya. Nanti cek di YouTube. Ada riwayatnya, ada ya. Baka dan karena ummatuhu aktsaru man dakhalal jannah gitu bahasanya ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad diiriin, kita tuh diirikan sama Nabi Musa. Kenapa kok kita itu terakhiran? Biasanya yang junior itu kan dapat yang dikit. Ini kok dapatnya yang banyak. Ya kayak gitu. Itu yang pertama. Kejadian kedua ketika udah turun dari Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat khamsina sholatan. Kemudian ditanya, lima fitnah, kamu dapat tugas apa nih? Gitu katanya Nabi kan, kata Nabi Musa, katanya Nabi Muhammad,
Saya dapat tugas umat saya 50 sholat 50 kali. Dalam berapa? Dalam sehari. Nah, apa katanya Nabi Musa? Nah, ini saya menggabungkan dua riwayat ya. Riwayat di Ibnu Hisham sama riwayat di Muslim, Sahih Muslim ya. Nanti teman-teman bisa cek langsung. Apa katanya Nabi Musa? Wah, ya Muhammad, irji, kembali. Saya itu, katanya Nabi Musa, saya itu kaumnya itu yang paling kuat gitu loh. Ini yang kuat saja, saya udah mencoba ke kaum saya, itu gak berhasil sholat itu. Apalagi kaum kamu. Jadi kita tuh di keringanan. Balik lagi dapat ya keringanan ya. Nah, saya tadi sempat diskusi sama Abi karena yang saya temukan bahasanya tuh gak ada harkatnya, jadi bisa dibaca ashron, bisa dibaca mushron atau ishron. Kalau ashron itu artinya 10, diskonnya tuh 10 rakaat, 10 sholat. Maka dari 50 jadi 40. Kalau teman-teman nanti cari artikel atau apa, ada yang mengartikan dikurangi 10. Tapi ada yang mengartikan dikurangi 5. Kalau dikurangi 5 berarti dia menggunakan bacaan ushron atau ishron, artinya 1/10. 1/10 dari 50 adalah 5. Sehingga kalau 50 dikurangi 5, 45. Nah, ini cuma ikhtilafur riwayah ya, atau bukan riwayah, tapi pemaknaan. Intinya ketika sudah bolak-balik Nabi itu, kemudian pada akhirnya cuma 5 sholat. Disuruh apa sama Nabi Musa? Nah, ini menariknya. Di riwayat itu, ya, di riwayat Sahih Muslim atau yang di sini, itu Nabi Musa kritisnya tuh di awal sama di akhir. Di awal 50 kebanyakan, kamu gak mungkin kuat umatmu gitu. Di akhir juga gitu, udah 5, itu umat kamu gak akan kuat. Saya udah nyoba ke umat saya. Nah, umat kamu tuh gak akan kuat gitu. Akhirnya suruh balik lagi. Terus katanya Nabi apa? Waduh, ya Nabi Musa, saya sudah malu, sudah minta, ya udah saya terima saja. Tetapi ada riwayat yang menyatakan yang 5 itu kalau kita kerjakan itu pahalanya sesuai dengan yang 50 di awal. Sehingga ada yang mengatakan hikmahnya apa? Kita sholat itu diringkas jadi 5. Hikmahnya apa? Allah itu lebih mengutamakan quality than quantity. He choose the quality of our behavior than our quantity. Ya. Jadi kuantitas itu nggak sebanding dengan kualitas. Kualitas 5 sholat itu kalau kalian benar-benar baik, kita benar-benar baik, insya Allah akan mengalahkan banyak sholat yang kita kerjakan seperti itu. Dan ya itu mungkin akhir dari catatan yang bisa saya sampaikan. Ada juga nanti ya beberapa mungkin seperti misalkan fakta bahwasanya Masjidil Aqsa itu berkali-kali dihancurkan ya. Dan yang pertama kali merenovasinya tuh Sayyidina Umar pada tahun 15 Hijriah. Kemudian diperluas oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 73 Hijriah. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman lagi-lagi saya tugaskan buat lagi-lagi membaca dan membaca. Jangan pernah berhenti membaca. Karena kalau kalian berhenti membaca ya kalah sama umatnya Nabi Musa, ya. Umatnya Nabi Musa. Oke. Cukup sekian, mungkin mohon maaf atas segala kekurangan Abi, Umi, seluruh asatid dan asatidah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan tadi. Kalau ada yang benar yaitu dari Allah Ta'ala, dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan bukan dari saya tapi dari para ulama. Kalau ada yang salah itu murni dari saya sebagai perawi ya, sebagai perawi atau sebagai orang yang menyampaikan tidak kompeten dalam menyampaikan. Makanya saya perlu teman-teman tetap membaca biar tidak membenarkan apa yang semua saya katakan ya. Takutnya ada yang salah gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.